Ian secara tiba-tiba membuat Taeyong hancur. Nagito kehilangan separuh hatinya. Ian selalu sekian bagi Taeyong. Tanpa wanita itu dia bisa mati. Taeyong tarik nafas panjang. Hari yang berwarna tiba-tiba saja berubah menjadi kelam. Taeyong tidak tahu harus bagaimana lagi menjalani hidup. Beruntung ada Yuki yang bisa membuatnya bertahan melalui hari-hari tanpa Ian. Entahlah, Taeyong tidak tahu dia sangat kecewa dengan Ian. Bayi mulai terus saja menangis. Susah payah Taeyong berusaha membuat Yuki berhenti menangis, tapi tangis bayi itu malah semakin pecah. Taeyong tidak tahu harus berbuat apa agar Yuki berhenti menangis. Tenanglah sayang, Taeyong menimang Yuki dengan dalam gendongan. Dia merasa kasihan dengan Yuki karena ditinggal pergi oleh Ian begitu saja. Padahal bayi itu sangat membutuhkan kehadiran ibunya. Taeyong mendesah panjang, ada saja Ian gadis itu pasti bisa menenangkan Yuki yang rewel seperti saat ini. Kamu haus saja buatan susu ya? Taeyong menatap Yuki sendu. Bayi itu sering rewel semenjak Ian pergi. Taeyong menuju dapur sambil menggendong Yuki. Dia akan membuat susu untuk bayi mungil itu. Tuan sedang apa? Membuat susu, Bayi, jawab Taeyong. Ini susu buat Nona Yuki, Tuan. Wah, wanita para bayi itu menunduk dalam. Maaf, saya sudah tahu sejak lama jika Ian istri kedua Tuan. Tidak pernah beritahu Oma tentang masalah ini. Pinta Taeyong tegas. Tidak akan, Tuan. Pagi sekali sudah ada di depan rumah. Taeyong lingkaran hitam tampak menghiasi kedua matanya. Ian beberapa hari ini sulit tidur. Pikirannya tidak pernah bisa tenang sejak pergi meninggalkan rumah Taeyong. Bagaimana keadaan Yuki sekarang? Apa Taeyong dan Valeri mengurusnya dengan baik? Ian mengkhawatirkan bayinya. Butiran benih itu meluncur begitu saja membasahi pipi Ian. Dia sangat ingin bertemu dengan buah hatinya. Ian sangat merindukan Yuki. Tuan Taeyong dan Nyonya Valeri sedang berada di rumah. Kamu tidak mungkin bisa bertemu dengan Yuki. Kamu tahu kan sendiri bagaimana sifat Nyonya Valeri. Ian mengangguk keluh. Beberapa hari yang lalu dia sempat nekat bertemu dengan Yuki, namun Valeri malah mengancam akan menyakiti Yuki jika dia masih nekat menemui buah hatinya. Berdebat ini ya, tolong berikan ke Yuki. Ian memberikan beberapa buah botol susu. Dia terus memompa air susunya. Bibi tersenyum. Pasti. Sudah 1 bulan berlalu, Taeyong melewati harinya tanpa Ian. Di depan banyak orang, Taeyong selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Namun tidak banyak orang yang tahu jika Taeyong menyimpan luka dalam hatinya. Bagaimana kabar wanita itu sekarang? Kenapa Ian tidak pernah datang? Apa Ian tidak rindu dengan Yuki? Juga dengannya, punya langkah membuat Taeyong mengalihkan pandangan dari Yuki. Kedua mata Taeyong sontak membelalak lebar.
Bunda kangen sama kamu sayang. Air mata itu turun begitu saja pasti pipian. Bunda itu terlalu bahagia karena bertemu lagi dengan buah hatinya. Orang yang marah tergambar jelas di kedua matanya. Teh Maris, dengan mudahnya kamu bilang kangen Yuki setelah pergi meninggalkannya begitu saja. Kamu punya hati apa tidak? Yan, air mata itu turun semakin deras membasah pipi Yan. Sepertinya Teh yang salah paham pada dirinya. Yan tidak punya niat sama sekali untuk pergi meninggalkan Yuki ataupun Dayo, namun Valera menyuruhnya untuk pergi meninggalkan mereka. Terpaksa katamu. Yan mengaku aku terpaksa pergi meninggalkan rumah karena Nyonya Valerie mengusirku dan mengancam akan menyakiti Yuki jika aku tetap di sini. Kenapa kamu pergi dengan dokter Wang? Tanya Yan tidak mengerti kenapa Taeyong tiba-tiba menyebut dokter Wang. Aku tidak pernah pergi dengan dokter Wang. Bohong. Aku mengatakan yang sebenarnya Taeyong, kenapa kamu tak percaya padaku? Yang tidak tahu kenapa Taeyong berubah. Tak ada lagi Taeyong menatapnya dengan penuh cinta. Kini ada hanya luka, benci, dan kecewa. Apa ini? Taeyong melempar sapu tangan berwarna merah jambul tepat mengenai wajah Yan. Ini wajah Yan berubah pucat. Taeyong kumohon. Yan menangkap kedua tangan di depan dada. Taeyong menarik nafas panjang sebelum bicara. Ini adalah keputusan paling berat baginya, namun Taeyong tidak mempunyai pilihan karena Yan telah mengecewakannya berkali-kali. Mungkin perpisahan adalah jalan terbaik antara dirinya dan Yan. Mulai sekarang kamu bukan istriku lagi, aku mencuri kamu. Jantung Yan seolah berhenti berdetak selama saat setelah mendengar ucapan Taeyong. Oksigen di sekitarnya mendadak lenyap. Aku tidak pergi. Taeyong, tolong jangan usir aku. Yan berontak. Taeyong berbalik begitu saja meninggalkan Yan. Ia menggeletar seketika menangis keras. Sepertinya Yuki juga tidak ingin kedua orang tuanya berpisah. Yan jatuh tersungkur, sikunya terluka dan mengeluarkan darah perih, namun hatinya jauh lebih perih karena Taeyong telah menceraikannya. Yan memeluk kedua lutut dan menolak wajah. Di sana masih terjadinya nikah akhir kisahnya dengan Taeyong. Taeyong terpaksa minta tolong pada Om Hakim untuk mencegah Yuki agar bisa melihat rapat dengan tenang. 30 menit kemudian Om Hakim datang, melihat para bayi itu panik melihat cuci perutnya sedang menangis keras. Kenapa Yuki bisa demam seperti ini? Taeyong tanya sambil meminum Yuki agar berhenti menangis. Dia menghembuskan nafas panjang. Dia juga tidak tahu kenapa akhir-akhir ini Yuki sering rewel dan tidak mau minum susu. Di mana istrimu?
tentu saja dia ibu kandung Yuki, jawabnya terbata. Kedua mata Maki menyipit menatap Taeyong dengan pandangan menyelidik, tapi Yuki tidak mirip dengan Flaring. Dia melihat seperti dia berada memperhatikan Yuki. Jantung Taeyong berdetak 2 kali lebih cepat. Semoga Maki tidak menyebut nama wanita yang sangat tidak ingin dia dengar. Nafas Taeyong tercekat. Kenapa kamu kaget, Taeyong? Maki menyaringi, jangan bohong, Taeyong. Taeyong menelan ludah sapa ya ketakutan tergambar jelas di wajah tampannya. Apakah Yuki sangat mirip dengan Yen? Tidak, mana mungkin Yuki mirip Yen. Taeyong mencoba tersenyum untuk menutupi kegugupannya, namun wajah terlihat aneh. Ada yang kamu sembunyikan dari Oma, Taeyong? Tidak ada, jawab Taeyong cepat. Apa harus Oma yang mematahkan semua kebohonganmu? Oma bicara apa sih? Dia tidak mengerti. Taeyong masih berusaha menyembunyikan kebohongannya. Apa yang Oma katakan belum jelas. Tanya berusaha sabar. Taeyong tak mengerti. Taeyong harus saja berkali. Astaga, Maki memutar bola mata. Mana, Mama menyekolahkanmu keluar negeri supaya otakmu pintar. Kenapa kamu sekarang malah sama bodoh, Taeyong? Dia mengeluarkan nafas panjang. Aku udah meeting penting. Kita bicarakan masalah ini nanti. Rapat kerja yang berjalan selama 2 jam terasa sangat lama bagi Taeyong. Dia tidak bisa fokus karena memikirkan ucapan Maki pagi tadi. Apa benar yang dikatakan oleh mamanya jika Valerie bukan wanita baik? Taeyong sebenarnya sudah curiga sejak lama jika Valerie bermain dengan lelaki lain. Namun Taeyong memilih menutup mata. Menurutnya dan Valerie tidak jauh berbeda karena sama-sama melakukan apa baik. Nenek, wanita berusia 65 tahun itu mengangkat kepala melihat lelaki yang berdiri di hadapannya. Taeyong, tanya ragu. Taeyong tersenyum lantas mengeluarkan tangan yang disambut ramah oleh nenek Valerie. Bagaimana kabar nenek? Apa nenek sudah sembuh? Sembuh, Taeyong. Nenek tak mengerti. Aku tak pernah sakit. Taeyong tercengang. Apa Valerie selama ini membohonginya? Padahal dia sudah mengirimkan banyak uang untuk pengobatan neneknya. Taeyong mencoba tersenyum. Lupakan, nikmati makan siang nenek. Aku pamit pulang dulu. Sial, Taeyong memukul kemudi lumayan keras untuk melampiaskan kekesalannya. Apa yang dikatakan ibunya dan Jimin ternyata benar. Taeyong merasa sangat menyesal dalam mempercayai wanita itu. Apa Valerie sedang melakukan pemotretan? Tidak, saat ini Valerie sedang tidak ada jadwal pemotretan, jawab asisten Valerie. Taeyong tertawa, menertawakan kebodohannya sendiri. Tepatnya, Valerie telah berhasil membohonginya lagi. Valerie akhirnya pulang setelah melakukan pemotretan di Paris selama 2 minggu. Wanita itu tersenyum senang karena Taeyong sama sekali tak menghubunginya selama berada di Paris. Aneh, karena dalam satu hari biasanya Taeyong selalu menelpon lebih dari 20 kali. Mobil yang Valerie
tumpangi ada yang berhenti tepat di depan rumah Taeyong. Wanita itu sudah turun dan masuk ke rumah. Kiyoma pulang. Tetapan dengan Taeyong ketika menyambut Valerie saat memasuki ruang tamu. Pada menepis jarak wajahnya dengan Taeyong, dia ingin mendapatkan kecepatan manis dari Taeyong, tapi lelaki itu malah mendorong tubuhnya dan sehingga terjatuh. Taeyong pada bilang kesakitan. Kamu kenapa sih? Taeyong melempar sebuah map tepat di depan Valerie. Tanpa bertanya, Valerie membuka map hijau itu. Surat cerai. Dia tidak percaya. Kau ingin menceraikanku? Menyuruh Taeyong menikah lagi dengan alasan ingin memberi Oma cucu, padahal kamu tidak ingin hamil. Katanya tenang wanita pada bayi itu saat menikmati wajah Valerie yang ketakutan. Pergi ke Singapura dengan alasan memanjakan nenek, padahal kamu sedang bersenang-senang dengan selingkuhanmu. Taeyong menambahkan, bohong, itu semua bohong. Valerie mencoba membela diri.